Oke, baik. Selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semua. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu semangat. Walaupun keadaan mungkin hari ini masih belum sesuai yang diharapkan, ya. Tapi saya percaya rekan-rekan semua hari ini tentunya bisa menjaga kondisi fisik, kondisi hati maupun kondisi fokus kita. Oke. Nah, baik rekan-rekan. Halo juga, selamat bergabung juga buat Anda-anda semua yang ada di YouTube channel. Ya, halo ya. Ya, kita semua sama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar, ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya nggak sendiri, rekan-rekan sekalian. Saya juga bersama dengan teman-teman di sini, ya para ladies dan para siapa lagi nih? Boleh dong kita bisa buka ya videonya. Halo, ya. Yes, ada Josephine, ada Denaya, ada Teres. Hai. Wow. Halo Kita hitam Ko. semua ini. Yoi, nggak halo. janjian loh, kita nggak janjian. Kita Dari start. tadi topiknya kita gak janjian tapi kita hitam semua ini. Waduh. Iya. Tapi jangan salah, ini bukan karena berkabung Oh. ya. Kita di sini karena kita juga istilahnya mau sama-sama bisa belajar ya. Kita pakai hitam ya karena memang kita mau lebih semangat sebenarnya kan gitu ya. Sorry. Teman-teman, videonya bisa dimatikan. Iya, simple gitu ya. Gimana nih kesempatan pagi hari ini gimana nih? Sorry sambil putus-putus ini. Yes Ko. Jadi kita mau bincang-bincang sedikit nih berempat ya, mungkin sama Ko Herman, sama Teres, sama Denaya juga. Mungkin kadang-kadang kita mengalami pertanyaan tuh yang sama gitu. Ya. Iya. Kalau dari rekan-rekan saya juga sering ya nanya halnya ini aja sih sebenarnya kok. Denaya, Ya, kamu di benar. Batam kan masih ya? Ya, saya lagi di Batam. Oke. Wah, ini saya lihat banyak loh. Ini kita sapa dulu ya teman-teman yang di YouTube ya. Halo yang di Lampung, halo yang di Palembang, Surabaya. Wow. Kediri, Blitar. Wih, Halo. aduh luar biasa nih. Semangat semua. Oke. Ya, gimana terus ya? Lalu selama ini kan Yes. kita nggak kerasa nih, udah cukup lama ya kita melakukan work from home dan aktivitas yang Ya, nggak kerasa ya. Oh, Udah berapa nggak bulan. kerasa, tapi tetap seru banget ya di rumah. Selalu semangat. Bisa tetap produktif selama di rumah ini. Selalu semangat, ngobrol terus sama rekan kerja, asik banget sama Ko Herman juga. Denaya, Pipin, Teres, jaringannya hari ini luar biasa berkembang. Tapi tentunya jaringan berkembang pun ada beberapa mungkin yang mau didiskusikan malam hari ini ya. Tadi Pipin sudah Betul. sempat cerita ya. Ya, tadi kita udah sharing-sharing juga ya, Pin ya, sama Denaya. Sharingnya lumayan ini juga ya. Apa nih yang mau di-sharingkan nih sama teman-teman di Betul. sini? Ya mungkin kayak terkadang kita itu punya pertanyaan itu, ada pertanyaan tuh yang mirip-mirip. Jadi aku mau share nih pertanyaannya, dan mungkin nanti dari segi Denaya dan Teres juga bisa sharing. Nah kadang kan kita sering banget ya menerima pertanyaan, dan itu mungkin bukan cuma sekali dua kali, tapi dalam seminggu kita tuh bisa menerima pertanyaan ini tuh 3 kali dan hampir setiap hari kali ya. Nah mungkin kadang-kadang pertanyaan dari orang-orang itu apa sih? Enaknya nawarin produk dulu di bisnis ini atau nawarin bisnis dulu gitu. Nah, kalau misalnya dari Denaya atau Teres gimana nih? Kalau dari saya sih kebanyakan nih dari rekan-rekan yang baru bergabung, mereka seringkali menanyakan, kenapa sih kok kayaknya udah coba nih, udah broadcast, udah posting di sosmed, tapi kok kayaknya nggak ada yang nanya ya? Nah, itu sering banget tuh dapat pertanyaan tuh kayak gitu. Apa yang dipostingkan? Sama produk berarti ya? Berarti produk ya. Oke. Produk. Kalau Teres gimana? Ada masuk ke bisnis? Kalau dari saya sih sebenarnya sama ya. Basically mirip-mirip. Tapi itu banyak banget selalu orang nanya, kok gue udah posting-posting tuh gue nggak susah banget ya buat jualan produknya gitu. Terus ada juga tuh beberapa yang juga belum coba produknya, tapi selalu udah langsung jualan gitu tanpa mereka
kayak oh ini loh ternyata produknya Ngerti tuh ya. ternyata ya gitu. Jadi belum coba produknya, tapi udah kayak langsung jualan gitu. Tapi ya basically banyak kan ya udah susah jualan gitu. Selalu komentarnya seperti itu. Balan. Betul. Terus ya kok ya, banyak banget juga orang itu yang bilang kayak gini sih, ih marketnya tuh udah habis tahu, semua orang tuh udah member HD, semua Ya, orang tuh betul. udah jualan produk HD. Nah itu tuh bener-bener sering banget kita dapat juga. Aku yakin Denaya juga Lucu ya. ngerasain hal yang Iya. sama. Oke. Sering sih, Ci. Yes. Nah, Terus gimana apalagi kok? Fit? Apalagi Fit? Yang terakhir sih ya, mungkin ini juga banyak banget yang aku dapat pertanyaan ini. Enaknya kalau misalnya aku tuh harus jago jualan, aku tuh harus jago buat ngerekrut orang, atau kita tuh nyari orang yang bisa merekrut orang. Nah itu banyak banget pertanyaan tuh kayak gitu. Iya. Jadi yang mana dulu gitu ya? Yang mana dulu nih Yes, yang Ya, kita betul. lakukan gitu. Nah, itu dia kenapa sebabnya kesempatan pagi hari ini kita mau langsung menanyakan pada sumber yang lebih terpercaya, yang sudah punya pengalaman dan tentunya sudah proven ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya jadi distrap saya baca chat itu langsung berubah saya. langsung pagi Ko Herman. Dipuji. Iya. Salting langsungnya Ko Herman. Ganteng langsung salting katanya, loh, Pak ganteng. Bambang. Iya Pak Bambang, mohon maaf Pak Hermannya jadi salting kan kalau kayak gitu. Iya, hack saya langsung gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Thank you Pak Bambang. Ya, tapi menarik ya. Artinya teman-teman semua mungkin yang di lain juga mungkin mengalami gitu ya. Yang mana dulu kita mau coba nih, kita mau lakuin gitu ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi mungkin Teres sama Pipin bisa memperkenalkan nih seorang yang luar biasa Yes. ini. Seorang yang luar biasa yang akan menjawab pertanyaan teman-teman selama ini. Dia adalah siapa, Res? Siapa? Ko Chandra Gunawan. Yes, Oke, Ko mari Chandra kita Gunawan. persilahkan Ko Chandra. Halo, Iya, Ko Chandra. Welcome. Hai semuanya, Hai, gimana Ko. kabarnya? Luar Baik biasa banget, semua. Baik, luar biasa. Luar biasa. Great. Tadi dengerin ngobrol-ngobrolnya Pipin, Teres sama Denaya sama Herman ya. Yaitu pertanyaan klasik yang sejak dulu onta belum bungkuk sampai onta bungkuknya 3 selalu seperti itu ya. Yang katanya sudah banyak yang nawarin lah, yang nawarin katanya sudah inilah macam-macam ya. Baik, hari ini saya akan menjawab dengan satu sharing yang semoga akan menginspirasi. Ya, sesuai dengan yang di-sharingkan yaitu Anda hari ini di HDI boleh memilih. Ya, memilih menjadi pedagang atau memilih menjadi pengusaha. Banyak orang berpikir pedagang kan juga pengusaha. Ya, kalau dalam artian kalau orang yang mengusahakan profesional juga pengusaha. Yang mengusahakan dalam bahasa Indonesianya. Tetapi dalam hal ini yang kita ngomong adalah entrepreneur, dalam artian businessman atau pengusaha. Saat saya belajar di HDI, di Billionaires, pada waktu saya mengenal salah seorang yang juga menambahkan pola pikir, yaitu Robert Kiyosaki, yang mengatakan bahwa bisnis berbeda dengan di kuadran S. Saya baru tahu ternyata orang tua saya itu bukan pengusaha, tapi orang tua saya itu pedagang. Punya toko ya, 35 tahun jaga toko, buka pagi, pulang sore ya, kadang malam gitu ya. Itu dilakukan selama 30 tahun, 35 tahun udah hampir ya. Nah, kondisi itu saya baru memahami bahwa mereka bukan pengusaha, tapi mereka adalah pedagang. Nah, kalau kita bicara kriteria apa itu pedagang, nah gimana sebelum saya ngomong itu, gimana apakah di HD itu orang bisa jadi kedua-duanya? Bisa. Di HD ini orang boleh memilih jadi apapun, ya. Jadi user aja boleh, ya. Jadi nggak mau yang cari-cari orang, nggak mau yang nawar-nawarin orang, boleh, ya. Mau jadi cuman sekedar, ya 1-2 orang lah saya tawarin teman dekat saya, boleh, ya. Mau jadi orang yang mau jualan aja, aku nggak mau yang cari-cari orang, ruwet, boleh. Ada yang ngomong, udah aku cari orang aja dah, aku susah soalnya nggak bisa jualan. Boleh, apapun boleh. Tetapi saya coba kreasikan menjadi 2 pola pikir. Yang pertama sebagai seorang pedagang. Apa ciri-ciri pedagang? Ya, saya tidak mengatakan pedagang jelek.
Enggak ya, silakan tampilin, nggak apa-apa slide-nya, Man. Saya tidak mengatakan pedagang jelek, tetapi saya akan mau lihatkan ke Anda ciri-cirinya. Pedagang itu mayoritas sulit atau tidak mau investasi. Dan taunya hanya cuma satu, kerja keras. Ya. Kerja keras itu ya dalam artian keras sekali untuk nawarkan, keras sekali supaya bisa dapat profit. Intinya cuma satu, mereka memikirkan gimana dapat untung. Mereka memikirkan gimana bisa jual lebih banyak. Mereka memikirkan, salahkah dengan pikiran itu? Tidak salah, tidak salah. Tetapi pedagang, kenapa saya bilang tidak mau investasi? Karena investasi untuk dirinya sendiri pun tidak mau. Apa maksudnya investasi untuk dirinya sendiri tidak mau? Di mana orang itu kalau sebagai seorang pengusaha, pasti investasi itu berawal dari investasi dirinya dulu. Bohong kalau dia itu bilang bahwa dia akan masuk di tahap investor kalau investasi ke dirinya sendiri tidak pernah dilakukan. Investasi apa sih ke diri sendiri? Investasi untuk mau meluangkan waktu untuk bertumbuh alias belajar. Ya. Investasi mau untuk betul-betul membaca, bahkan mendengar, bahkan kumpul, bahkan mencari tahu orang-orang yang lebih berhasil dari dia. Nah, salah satunya hari ini kita sama-sama menghormati rekan-rekan yang mau berkumpul di forum ini karena saya yakin mereka mau berhasil dalam hidupnya. Dan saya orang pertama yang percaya dan mendoakan Anda semua yang ada di event ini pasti berhasil, bahkan melebihi apa yang saya capai di HDI. Amin. Ya, semua amin ya. Nah, jadi maunya cuma kerja keras, jadi menukarkan waktunya dengan uang. Jadi berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam. Berangkat pagi, pulang sore, malam. Tiap hari, nggak ada liburnya. Ya, bahkan kalau sampai libur itu berarti sama dengan kerugian menurut orang tua saya. Kenapa? Karena cek jalan terus, nggak ada income masuk, nggak ada uang yang disetor ke bank untuk bayar ceknya. Ceknya itu dibuat untuk beli kulakan barang ya. Jadi pedagang cuma gitu. Nah, yang ketiga, fokusnya cuma profit. Tidak pernah berpikir benefit. Tuh, apa bedanya antara profit dan benefit? Profit itu hanya bicara masalah berapa uang yang saya hasilkan atau berapa uang keuntungan yang saya dapatkan. Tapi kalau benefit itu memikirkan bisa berbagi untuk banyak orang. Dampaknya sampai sebesar apa? Kalau saya melakukan ini, impact-nya sampai sebesar apa? Kalau saya melakukan terobosan ini, saya akan punya market sebesar apa? Nah, salah satunya kan tadi sempat dibilang, marketnya udah banyak yang jalani HD. Gara-gara apa? Gara-gara semua lingkungannya posting di IG-nya. Lah, ini yang namanya salah HD-nya atau salah kita yang tidak pernah punya market yang baru alias open market. Nah, salah satu bagusnya yang luar biasa yang hari ini saya selalu tekankan, banyak rekan-rekan tidak sadar. Satu hal yang penting yang diajarkan HDI untuk semua orang dalam kehidupannya yang nanti kalau ingin menjadi pengusaha, yaitu apa? Kemampuan untuk open market. Ini kemampuan yang mahal, yang tidak semua bisnis itu mengajarkan dengan resiko yang kecil. Maksudnya apa? Ya kalau kita mau buka bisnis sendiri, kita tahu kan modalnya nggak mungkin kecil. Nah kalau kita nggak punya kemampuan untuk open market, kita berpikir contoh misalnya, apakah orang yang jual kopi itu banyak hari ini? Banyak banget ya, kopi kenangan, kopi lali jiwo, kopi putus janda ya, kopi duda lah, kopi apapun. Intinya yang dijual apa? Ya kopi. Kalau sekarang kondisinya kita ngomong, wah udah banyak yang jual kopi, berarti nggak usah buka kopi. Pertanyaannya sederhana, ada nggak orang yang sukses jualan kopi? Banyak, tapi pilihannya ada yang cuma buka 1 warung, 2 warung, atau buka Excelso, atau buka Starbucks, sama-sama jual kopi. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah market kopi saat ini sudah habis? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya cintai, ini pola pikir. Kalau hari ini salah satunya pembekalan pola pikir yang baru
sebagai seorang pengusaha kita tidak ajarkan ke rekan kerja kita. Bahkan kita sendiri tidak mau menerapkan pola pikir itu dan melakukan untuk diri kita sendiri. Bahwa saya seorang pengusaha. Pengusaha salah satunya adalah mampu membuka market baru. Open market baru. Kemampuan itulah yang harusnya sangat penting. Saya kemarin ditanya sama rekan kerja saya. Berarti Coach Chandra sampai hari ini tetap buka rekan kerja baru? Loh, kenapa ditolak? Kalau ada orang yang gabung ya nggak ditolak. Kalau ada orang yang tanya, Pak, saya kemarin, misalnya teman-teman saya yang kemarin ya, mulai yang teman SMP ini mulai respon. Kenapa? Ya karena takut mati kan kena COVID-19. Terus dia tanya, kan masih jual madu? Oh masih, saya bilang. Oh boleh nggak aku beli dari kamu? Boleh, saya bilang. Kenapa enggak? Saya bilang. Bahkan kalau kamu mau gratis, saya akan jelaskan gimana. Loh bisa dapat gratis. Gimana caranya? Nah, itu langsung saya offering. Jadi kondisinya hari ini saya pun masih sponsoring rekan kerja. Kenapa enggak? Bukan karena cuma sekedar saya kurang uang, bukan karena saya berlebih uang, bukan uang, tetapi saya ingin berbagi manfaat. Bapak Ibu rekan-rekan, hari ini golden era, golden momentum buat bisnis health. Kita hari ini betul-betul fokus di bisnis health. Ini masa keemasan kita, khususnya di Indonesia. Dan hari ini pihak dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ternyata bulan Maret, April itu bukan peak-nya COVID-19 di Indonesia. 2 hari ini per hari sudah mencapai angka 2.000 lebih orang yang positif. Ini pun belum pada puncak yang pertama. Puncak pertama belum loh Indonesia. Nah banyak orang masih berpikir itu hoax, banyak orang masih berpikir itu nggak berbahaya. Tetapi pada waktu kita melihat fenomena viral hari ini, khususnya kasihan ya banyak anak yang tahu-tahu jadi yatim piatu, orang tuanya tahu-tahu kena COVID, dua-duanya meninggal atau bahkan salah satunya jadi yatim atau piatu. Apakah menunggu gejala seperti itu? Apa menunggu kejadian seperti itu di keluarganya baru percaya bahwa COVID itu ada? Sayangkan kondisinya. Bahkan baru kali ini Surabaya yang sudah zonanya hitam. Surabaya zonanya hitam, bukan merah lagi, hitam. Ya. Itu polisi angkatan itu berjejer di jalan besar. Orang yang nggak pakai masker diberhentiin, mereka sudah bawa stok makan disuruh pakai masker. Kalau sampai nggak pakai, diambil KTP-nya disita. Udah kejadian ini. Terus nanti ngambil KTP-nya 14 hari. Wah, kalau udah nunggu sampai digituin kan orang jadi, ya inilah. Nah, ini terjadi masif edukasi. Ya, pendidikan yang masif tentang kesehatan. Harus bersih, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang hari ini sebagai pedagang memang punya banyak kesempatan. Ya. Posting. Hari ini kan era digital ya. Posting di IG, di Facebook, bahkan juga ada yang di marketplace ya. Nah, mereka fokusnya cuma jualan. Ya, bisa dapat keuntungan bisa, ya. Cuman pertanyaannya sederhana. Mau sampai kapan jualan terus? Ya. Pedagang tidak mau membangun sistem. Kenapa? Karena nggak mau ribet sama orang lain. Satu, dia tidak mau belajar karena sistem itu sama dengan education. Kalau kita hari ini tidak fokus di sistem, berarti kita tidak mau diedukasi dan kita tidak mau mengedukasi. Jadi alias kita tidak mau diajarin, kita juga tidak mau mengajarin orang lain. Pedagang nggak mau. Ya pedagang itu selalu berpikir saya punya secret recipe, saya punya cara rahasia yang saya simpan yang membuat saya bisa dapat uang banyak. Pertanyaannya sederhana hari ini. Orang-orang terkaya di dunia hari ini punya viral dan blog masing-masing. Di YouTube, di istilahnya di channel mereka punya channel sendiri ya. Bahkan mereka hari ini malah berlomba-lomba berbagi tipsnya untuk sukses. Mereka malah tidak istilahnya fokus dengan yang namanya keep the secret recipe gitu ya. Itu pola pikir lama. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hari ini orang sukses dan kaya dengan cara membodohin orang lain, era itu sudah berakhir. Udah end, ya. Hari ini eranya adalah
bagaimana kita membuat orang lain pinter, bagaimana kita membuat orang lain bisa punya bisnis, bagaimana kita bisa membantu orang lain lebih baik, itu yang membuat kita jadi sukses dan kaya. Kita lihat orang nomor 1 hari ini di dunia, namanya Jeff Bezos. Apa yang dipunyai Jeff Bezos? Apakah dia menjual sekian banyak barang di Amazon? Yang pasti dia bukan pedagang dong. Dia adalah pemilik Amazon. Amazon ini yang menampung jutaan penjual, jutaan pedagang, jutaan barang jenisnya. Ya. Nah, dia adalah seorang pengusaha. Nah, kondisinya seperti itu. Jack Ma. Siapa yang hari ini nggak kenal Jack Ma? Ya. Kondisinya. Dulu Cina nggak pernah masukin 500 Fortune 500 orang terkaya. Ya, dari 10 tahun terakhir yang waktu lalu tuh belum ada. Tapi dalam waktu singkat, 5-10 tahun terakhir ini, banyak sekali orang dari China yang menjadi orang-orang terkaya di dunia. Bahkan sekarang bukan jadi cuma China, tetapi India pun masuk. Nah, kondisi hari ini, pedagang itu punya keterbatasan, yaitu apa? Waktu, cuma 24 jam. Satu. Yang kedua, keterbatasan tidak bisa yang namanya multiplikasi. Apa bedanya warkop pinggir jalan dengan Starbucks? Warkop pinggir jalan ya cuma standnya satu dijagai sama yang punya sendiri. Itu pedagang kopi. Tapi yang punya Starbucks tidak pernah jaga Starbucks. Nah, ini yang nggak pernah disadari orang. Terus kalau pengusaha itu kriterianya apa? Coba Man dibantu slide-nya. Kalau pengusaha. Pengusaha punya kriteria yang pertama. Orang itu mau invest untuk waktu. Invest waktu itu dalam artian apa? Sekali lagi saya tidak menyalahkan. Orang di HD boleh jualan dulu. Jadi pedagang. Setelah itu sambil dia terus belajar untuk mensponsori, belajar sistemnya seperti apa, belajar bisnis plan-nya kayak apa. Nah, berhubung dengan bisnis plan konteksnya hari ini HD, ya, khususnya pedagang atau pengusaha di HDI, ya, coba Bapak Ibu sekalian coba dilihat bisnis plan kita dengan jeli. Apakah kita pribadi diminta oleh HDI punya omset yang besar sekali? Enggak kan? Kita di HDI cuman butuh omset 300 BP saja. Enggak butuh lebih besar. Jadi kita nggak usah bingung jadi pedagang atau jualan ke sana kemari semakin banyak, terus kita jual sendiri, kita jadi Superman, kita jadi Wonder Woman ya, terus kemudian kita atur-atur itu pembelanjaan sendiri, semua dilakuin sendiri. Buat apa? Hari ini kita di HDI bersyukur, HDI dan Billionaires punya sistem untuk operational bisnis, sistem untuk pendidikan, sudah ada semua. Kita tinggal menjalankan. Makanya saya kenal pedagang atau pengusaha kalau di HDI ini soal pilihan. Ya, sekarang Anda memilih jadi yang mana. Banyak orang ngomong, "Wih, saya mau dong jadi pengusaha." Oke, mau nggak invest waktu? Untuk apa? Untuk belajar dong. Invest uang. Oh, ternyata ada invest uangnya. Iya dong. Apa maksudnya invest uang? Jangan berpikir bahwa bisnis di era digital itu tidak butuh modal. Ya. Contoh, saya berapa kali mengingatkan rekan kerja saya mengenai HP. Kalau hari ini ada sinyal yang putus-putus, tadi sempat dialami ya sama Pipin sama Herman sebentar gitu ya. Denaya juga sempat, mungkin karena Denaya juga ada di Batam. Mungkin bukan karena faktor alat mereka, mungkin karena sinyal, bisa jadi. Kenapa? Karena saya tahu alat-alat mereka. Tetapi banyak kita saat ini komplain, "Pak, nggak bisa ini nggak bisa ini. BEC aplikasi nggak bisa, daftar online susah, di ini bisa, nggak bisa ini." Ternyata apa? Memorinya penuh. Kenapa? Karena nggak pernah dihapus. Apalagi hari ini WA itu menjadi tren yang bukan cuma tren ya. Kalau nggak rasanya siapa satu hari yang nggak pernah lihat WA? 1 menit aja. Ayo ngaku, saya kasih hadiah. Ya, nggak mungkin. Hari ini kita tuh mayoritas lihat WA pasti. Ya, karena kita makhluk sosial, kita mau berkomunikasi, kita tahu ada apa.
Ada yang mau dikomunikasikan apa? Sangat cepat sekali. Ya, kalau dulu via pos berapa lama untuk nulis surat? Ya, sekarang makanya kenapa pacaran itu jadi lebih singkat, orang nikah jadi lebih cepat, ya kan? Kenapa ya? Karena komunikasinya lebih cepat, gitu ya kan? Tidak ada lagi yang namanya LDR, long distance relation, ya toh? Nggak ada, gampang aja. Kenapa? Tinggal on, jalan, ya kan? Nah, balik, invest waktu untuk belajar. Saya adalah orang yang tidak terlalu hobi di teknologi. Tetapi hari ini saya nggak punya pilihan. Saya harus, mau tidak mau, invest waktu untuk belajar. Cari tahu apa yang harus disiapkan. Terus saya terus bertumbuh dan belajar. Bertumbuh untuk apa? Pengusaha itu pasti punya tim. Ya, tadi saya barusan buat video tentang tim, ya. Nah, kenapa? Karena pengusaha itu tidak bisa melakukan bisnisnya bisa besar dengan sendirian. Nggak bisa kita jadi Superman atau Wonder Woman. Ya, bisnis besar itu pasti melibatkan banyak orang. Tunjukkan ke saya bisnis besar yang melibatkan sedikit orang. Nggak ada. Bisnis besar pasti melibatkan banyak orang. Ya, sama. Kalau kita mau jadi pengusaha yang punya network besar di ADI, kita harus punya tim. Nah, yang namanya tim, kita harus belajar membangun tim itu seperti apa, punya hubungan dengan orang lain itu seperti apa. Nah, saya berkali-kali ngomong, marketing itu bicara bukan apa yang ditolak, itu bukan apa yang ditawarkan. Yang ditolak itu bukan barang apa yang ditawarkan, bukan bisnis yang ditawarkan yang ditolak. Yang ditolak itu Anda. Ya, marketing itu yang ditolak Anda, bukan apa yang ditawarkan. Kalau Andanya tidak berubah, tidak bertumbuh, lebih sopan, lebih baik, cara bicara lebih oke, lebih enak, lebih nyaman, gimana caranya apa yang ditawarkan bisa direspon dia sama orang. Terus, pengusaha nggak cuma berpikir profit, tapi juga berpikir benefit. Benefit ini berpikir jangka panjang. Maksudnya jangka panjang apa? Saya baru menekuni usaha ini baru 25 tahun, Bapak Ibu. Baru 25 tahun inilah saya sekarang lagi ngajarin anak saya untuk punya pola pikir yang benar. Dan saya udah ngomong sama mereka, begitu kamu 18 tahun, kamu pasti sudah punya nomor ID di ADI. Dan kamu harus bisa jadi diamond sendiri di ADI. Nah, saya ngajarin mereka juga harus mulai dari mereka punya ID sendiri. Kenapa? Karena saya juga, meskipun bisnis ini bisa diwariskan, saya juga tidak mau mereka istilahnya tidak mengalami proses pembelajarannya. Yang mahal itu bukan masalah diwariskan atau enggak. Yang mahal itu adalah setelah diwariskan bisa teruskan enggak? Setelah diwariskan bisa jalankan enggak? Kalau enggak pernah jalankan, gimana mau meneruskan dan mengembangkan dan membesarkan? Tidak mungkin. Dan ini juga yang namanya benefit. Nah, benefit ini kadang-kadang saya juga ngajak anak saya juga untuk melihat semua acara yang digital. Dulu saya ngajak mereka untuk ikut training ke kantor kan ribet. Nah, saya bersyukur hari ini. Acara di ADI semua digital, saya tinggal ngomong, guys, nonton YouTube-nya. Mereka nonton. Dengar, terus saya tanya, gimana, apa yang kamu dapat, gitu ya. Nah, pengusaha fokus membangun sistem atau ikut sistem. Itu perbedaan warkop dengan Starbucks. Itu perbedaan ayam biasa yang digoreng dengan Kentucky Fried Chicken. Ya. Nah, dengan pengusaha bukan orang yang serakah. Pengusaha fokusnya bukan cuma dirinya, tapi pengusaha fokusnya adalah kita. Dia dan timnya dan semua orang yang ada dalam naungan bisnisnya. Itu kenapa pengusaha berpikir berbagi. Dan bagaimana caranya bisa berbagi dengan lebih banyak orang, bagaimana caranya bisa berbagi dengan lebih banyak orang. Saya kasih satu alat supaya Anda ingat. Pedagang itu statis. Kenalan, ini Bani. Bani seorang pedagang. Jadi apa yang bisa dilakukan Bani? Bani itu cuma bisa ngelakuin ini.
Ini yang dilakukan pedagang. Nah, ya. Nah, Bani ini statis. Kenapa saya bilang statis? Mau bonekanya, ya udah beli nanti di SPI bonekanya ya. Nah, bisa goyang bareng nih, iya, ya kan? Nah, coba lihat. Bani itu kalau dipencet baru gerak. Pedagang itu kalau ada untungnya baru dia mau jalan. Tapi pengusaha bukan melihat untung lebih dulu. Dia melihat dampak dan benefitnya lebih dulu. Nah, kalau Bani, pedagang itu ya ada pencetan merah gini ya. Lihat, gerakannya kan sama. Yang dilakukan setiap harinya sama. Nah, cuman begini, ya ini Bani. Ya, goyangannya gerakannya sama, telinganya juga naik turunnya sama, nggak bisa muter-muter, ya kan? Nah, dia statis. Pedagang tidak fokus di pertumbuhan atau perubahan. Anda pertama kali lihat pedagang, menarik. Coba Anda puter ini terus satu malam. Anda bosan atau Anda tertarik? Ya kan? Iya, beli di mana sampai salah fokus. Oh iya dong. Ini kalau saya nggak ditemani Bani ini, Anda pasti udah ngantuk. Apalagi kalau nada saya bicara tadi seperti itu sepoi-sepoi ya kan? Nggak pakai catatan pasti ngantuk. Justru Bani ini membuat Anda ingat. Ya, pedagang itu statis, tidak mau bertumbuh, melakukan hal yang sama. Ya, terus mengulang-ulang gerakan yang sama. Yang penting bagi dia dapat untung. Dia juga sama. Yang penting sampai baterai habis ya gerakannya seperti ini. Ya, baterai habis ya gerakannya ya cuman begini. Goyang-goyang telinga naik turun gitu. Ya itulah Bani, ya. Nah, sedangkan seorang pengusaha saat lihat perubahan terjadi. Hari ini era digital. Perubahan terjadi sangat banyak. Terus apa yang dilakukan? Ya jelasnya pasti perusahaan itu mikir, apalagi yang bisa saya buat ya untuk usaha saya semakin besar. Dulu jalan HD saya harus ketemu orang, janjian, ya menghilang, saya membuang waktu, harus drive, harus janjian di kafe. Kadang-kadang kalau udah sampai di kafenya udah pesen, orangnya batalin. Sorry ya Pak, saya nggak bisa ketemu. Keluar ongkos, keluar biaya, ya kan? Terus setelah itu apa? Nggak ada ketemu orang. Bukankah digital ini lebih efektif? Nah sekarang tinggal isi konten. Kalau saya menawarkan seperti pedagang, ya misalnya gini, pedagang konsepnya nawarin kelinci ini gimana? Ini loh ada boneka lucu, kelincinya bisa begini, ya kamu mau beli nggak? Ya, kalau pedagang pasti ngomong begitu. Terus setelah itu ditanya, harganya berapa Pak? Oh harganya sekian. Oh setelah itu kalau begitu Anda ngomong harga, wah mahal, ya kan? Setelah itu Anda nawar, ya kan? Nah ini konsep pedagang yang terjadi. Tetapi kalau saya sebagai seorang pengusaha, saya menceritakan sesi. Saya mengajak si Bani untuk berbagi dengan saya. Terus saya cerita di sesi saya. Apa yang terjadi? Anda tanya, beli di mana? Loh saya kan nggak jual Bani. Saya kan sharing sama Anda. Kalau Anda mau beli, cek di anakgaruda.shop. Anakgaruda.shop, Anda bisa membeli Bani di sana. Tetapi apakah saya menjual Bani? Enggak. Saya seorang pengusaha yang hari ini berbagi dengan Anda mengenai bagaimana pola pikir seorang pengusaha. Seorang pedagang fokus sama jualannya. Tapi seorang pengusaha fokus dengan timnya di bekerja. Fokus dengan orang-orangnya bertumbuh. Fokus dengan mengedukasi mereka lebih baik. Sehingga pencapaian mereka akan melejit luar biasa. Nah, itu beliin dong Ko Andi. Nah, Ko Andi itu beliin ya. Oke, bukan saya untungnya. Baik, itu yang saya sharingkan Herman, Pipin, Teres,
Denaya. Jadi jawabannya jelas. Apa yang harus saya tawarkan dulu? Jualan produknya atau bisnisnya? No, yang Anda tawarkan adalah cerita seperti apa yang kita kerjakan. Dan apa yang Anda bisa dapatkan. Hope. Apa hope-nya? Freedom, time, and money. Ya, itu betul-betul hari ini orang melek. Gimana caranya saya tetap bisa dapat uang, even saya tidak ada di sana untuk bekerja. Ataupun diri saya nggak ada di sana untuk incas. Tapi sistem yang membuat bisnis itu bekerja dan saya tetap menghasilkan. Yang kedua, enaknya saya nyari uang, nyari orang sendiri, atau saya mencari orang yang bisa cari orang. Ini dua-duanya dilakukan. Kita mengedukasi, kita sponsoring orang, tujuannya untuk apa? Untuk membangun saluran distribusi kita lebih banyak. Kita tahu bahwa satu orang punya satu HP. Satu HP sama dengan kurang lebih 500 sampai 1000 kontak. Oke? Kalau saya sponsoring 10 orang, berarti minimal saya punya kans untuk nawarin berapa orang? 5.000 sampai 10.000. Berarti akan jadi manfaat buat berapa orang? 1 orang atau 10.000 orang atau 5.000 orang? 5.000. Nah, jelas jumlah manfaat ini yang membuat multiplikasi. Seorang pengusaha tidak berpikir 1 orang yang disponsorin. Tapi seorang pengusaha berpikir 1 orang ini punya kontak 1.000 orang di HP-nya. Ini yang fantastik. Makanya nilai 1 orang itu begitu sangat luar biasa di bisnis HDI. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, saya lagi mengingat lagi. Tadi Andi ini soalnya, ini kan Andi disebut terus nih ya. Andi soalnya ditanya lagi. Ini Coach Chandra ganas nggak kayak kemarin? Gini loh ya, Bapak Ibu. Bicara saya mendidik. Kalau saya hari ini mendidik orang untuk jalan sistem, guru itu punya banyak tipe dalam mengajar. Ada waktunya saya mengajar dengan cara menyenangkan. Ya. Ada waktunya saya mendidik dengan cara yang keras supaya orang ingat. Kenapa? Orang ingat harus bagaimana dia melakukan sistem. Karena sistem itu penting. Sistem tidak mengenal background orang, tapi orang jalan sistem pasti sukses. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana muridnya merespon. Nah, itu Andi ngomong responnya saya loh, kan bukan salah saya jadinya. Dan jadi upline-nya harus ngomongin. Kondisi kontennya hari ini ya, itu bicara tentang apa dulu. Dan pada waktu saya diundang untuk membahas sistem, saya orang yang kaku tentang sistem. Saya orang yang straight. Kenapa? Saya berharap orang itu sukses soalnya. Orang itu kalau mau sukses harus jalan sistem. Kalau tidak jalan sistem, sulit dia untuk sukses. Karena dia harus membuat sistem sendiri dan butuh waktu lebih lama dan dia akan butuh pengorbanan lebih banyak. Ya. Terus gimana dengan mereka yang udah posting kelihatannya kok teman-temanku udah posting semua Clover Honey sehingga rasanya aku siapa lagi yang aku tawarkan? Waktunya Anda introspeksi diri. Apakah Anda punya kemampuan untuk open market? Jadi pengusaha harus mampu open market. Kalau tidak mampu open market, namanya cuman pedagang. Pedagang hanya fokus, yang jual sudah berapa banyak. Kalau belum ada yang jual, aku mau jual. Itu pedagang. Dia hanya berpikir opportunity itu siapa yang duluan. Sekarang saya tanya, siapa yang duluan jual komputer? Microsoft atau Apple? Microsoft. Setelah Microsoft, apakah ada banyak orang yang jual komputer? Banyak. Sebelum Microsoft, ada orang jual komputer? Banyak. Microsoft besar. Tapi dengan banyaknya orang yang jual komputer, Apple juga memutuskan untuk masuk di dunia itu. Dan Apple menjadi brand yang sangat dihormati oleh Microsoft hari ini. Banyak brand komputer lain. Kenapa Microsoft hanya memperhitungkan Apple? Apakah Apple masuk duluan di industri komputer?
Apakah Apple masuk duluan di industri HP? Bapak Ibu, sekali lagi, bukan siapa yang duluan jual Clover Honey. Saya ini 25 tahun yang lalu sudah jualan Clover Honey, tetapi saya nggak fokus jualan. Saya fokus sebagai pengusaha membangun network. Karena saya tahu, saya satu orang tidak mungkin bisa menjual 10 ton madu dalam 1 bulan. Tapi saya berpikir gimana caranya saya menjual 100 ton, 200 ton, 1000 ton madu dalam 1 bulan. Tentunya saya punya network, jaringan yang besar, dan hari ini terwujud. Dalam 1 bulan, beratus-ratus ton saya bisa jual. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu sadari kalau Anda mau besar di ADI. Tapi sekali lagi, ini pilihan, bukan paksaan. Anda mau jadi bani atau Anda mau jadi pengusaha? Pilihan di tangan Anda. Saya kembalikan ke Herman, Pipin, Denaya, dan Teres. Kalau ada yang mau tanya, kita ngobrol. Thank you. Wow. Gimana, Pin? Nggak salah ya. Penjelasan Coach Chandra ini selalu belak-belakan ya. Keren banget ya. Kok benar banget sih, menarik Bagus banget banget tadi apa sesinya yang hari ini. di-sharingkan oleh Coach Chandra, bahwa kadang-kadang mungkin kayak kita punya rekan kerja atau member baru yang mulai mau menjalankan bisnis ini, itu mereka itu benar-benar nggak mau mengalami yang namanya penolakan gitu loh. Ditolak 1-2 kali itu kayak mereka, aduh udah deh gue stop aja, kayak gitu, susah. Padahal kayak yang mereka lupa adalah ketika kita punya dan menemukan satu rekan kerja aktif aja, kita nggak akan pernah tahu dia itu bisa open market tuh sebesar apa. Gitu, menarik banget Coach Chandra. Marketing is talk about story, Herman. Ini Yes, sebelum saya lupa. Karena kemarin saya sudah sharing video. Hari ini kita punya peluang dengan Prolis. Ya. Marketing about story. Marketing itu bukan jualan nawarin, ini loh aku punya permen. Supaya apa? Supaya kamu terjaga orang. Enggak, marketing buat story. Story yang kita bisa sampaikan di IG maupun di medsos kita, di Facebook kita, ataupun kita bisa share di WA. Ini salah satu contoh pengusaha berpikir. Yaitu apa? Kita tahu COVID-19 itu menyerang saluran pernafasan. Saluran pernafasan sehingga virus COVID itu ingin masuk ke hidungnya, yaitu tempat hidupnya, yaitu paru-paru kita. Pada waktu dia mau masuk lewat hidung ataupun lewat mulut, ya. Makanya kenapa kita harus cuci tangan, ya. Kita nggak bisa sembarangan gini. Saya itu paling suka gosok-gosok hidung saya sendiri. Itu kelemahan saya, ya. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulum Prolis. Kenapa? 1, Prolis aman bukan buat penderita diabetes. Jadi misalnya satu hari Anda habis 3 pak ini pun aman. Tidak akan kencing manis. Yang kedua, Prolis ini ada kandungan propolisnya. Jadi kalau virus itu mau ke tenggorokan dan paru-paru kita, harus lewat tenggorokan dulu kan? Meskipun dari hidung juga harus lewat tenggorokan dulu kan? Nah, kalau sudah mati kena Prolis dulu, bukankah Anda akan lebih terlindungi? Sambil Anda pakai masker, sambil Anda pakai face shield, Anda bekerja, kulum Prolis. Ceritakan manfaat ini ke semua teman Anda yang saat ini bekerja, tetap harus masuk kantor. Loh, jangan remehkan. Memang 1 Prolis ini murah. Justru murah, kenapa ini akan sangat mudah. Tapi bayangkan kalau 1 orang habis 3 bungkus, dan dia berbagi dengan keluarganya 5 orang, atau 4 orang. 1 keluarga habis 10 bungkus 1 hari. Ya kan? 10 bungkus. 100 orang, 100 keluarga jadi berapa? 1000 bungkus. Oke? Kalau 1000, 1 juta bungkus dalam 1 hari. Menarik bukan? Nah, sharing. Silakan Man. yes. Ya, ini luar biasa ya. Ayo kita sama-sama ya gerakan ini ya supaya kita tetap terjaga dari virus COVID. Ya. Oke. Menarik ya kok ya, Prolis kok. Itu aku juga punya satu konsumen yang setiap bulan itu repeat ordernya itu Prolis terus. Setelah dipikir-pikir, kalau dia bisa share
ke teman kerjanya dan teman kerjanya juga suka dengan Prolis dan tahu mungkin manfaatnya apa, mungkin kayak itu satu kantor bisa jadi beli Prolis kali ya kok ya. Iya, Betul. benar banget. Betul. Itu mungkin Belinya yang langsung dibilang satu tadi, box. yang dibilang sama Coach Chandra tadi, pola pikir pengusaha itu benefit, memberikan benefit, bukan cuma profit saja, benefit, ya, membantu orang-orang, berangkat dari sana ya kok ya. Dan di Betul. belakangnya, Orang hari ini lebih suka jual madu kan, karena Iya. untungnya lebih gede. Mungkin cara untung dia lebih kecil, tapi lewat ini produk yang lain bisa masuk. Madu masuk, yes. Propoelik masuk, Royal Jelly Liquid masuk, semua bisa masuk. Shampoo masuk, ya kan? Iya. Nah, Gimana Denaya? Terjawab sudah Denaya ya? Ya, terjawab banget sih kok. Iya, kemarin juga ada, maksudnya kan kalau Prolis tuh aman banget nih buat semua kalangan. Jadi sampai pernah juga ada rekan kerja yang maunya itu, kakeknya itu mau Prolis aja gitu loh. Nah, kalau permen lain katanya pakai tenggorokannya itu kurang nyaman, jadi hanya bisa pakai Prolis. Jadi habis dengar sharing dari Coach Chandra, juga jadi cing gitu ya. Oh iya juga ya, ada caranya begitu untuk open market. yes. Yes. Silakan. Bagaimana sebuah Prolis itu bisa bikin kita itu menawarkan bahkan produk-produk Produk-produk yang lain. tadinya tuh yang lain gitu loh, yang sebenarnya bahan dasarnya itu Propoelix yang kita tadinya mungkin ada beberapa orang yang kesulitan untuk nawarin Propoelix juga, tapi akhirnya gara-gara orang itu suka sama Prolis dan dia tahu bahannya apa dan dia merasakan khasiat di tenggorokannya apa, jadi dia bisa nawarin benar-benar produk yang ada di dalam Prolis itu. Yes. Ya, betul banget. Karena Prolis itu mungkin sering ini kali ya, mungkin Ya. karena produknya kecil, jadi tuh Prolis itu sering dilupakan sama beberapa orang dan selalu orang-orang itu fokus pada satu barang, yaitu Clover Honey, dan Clover Honey. Padahal Betul. produk-produk di HD itu tuh banyak banget ya, dari skincare, shampoo, bahkan kalian tuh sebenarnya bisa memasarkan itu. Tuh. Ya, ini Yes. aplikasi dari tadi ya, Coach Chandra bilang ya, menjadi seorang pengusaha ya. Pengusaha itu kan berarti kita harus benar-benar konsen pada benefit, bukan cuma sama profit ya. Pengusaha itu konsen sama solusi. Ketika krisis gini, konsen sama solusinya apa untuk menjadi pengusaha itu bergerak ya, Coach Chandra ya. Ada orang bilang di HD itu harus jemput bola. Enaknya di HD itu jemput bola, bukan statis kayak boneka tadi. Nah, ini. Ya. Gitu. Jangan lupa. Sorry ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya silahkan ketik aja, atau di YouTube juga saya pantau di sini teman-teman di YouTube ada ratusan orang Pak Chandra yang ada di YouTube ya, yang Thank you. sedang mengikuti ya. Alhamdulillah banget puji Tuhan ya. Ayo kita sama-sama growing. Silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin juga teman-teman dari Denaya, Teres dan Pipin, Herman juga mau menanyakan lebih dalam, boleh silakan. Kalau yang lain boleh ketik, nanti saya akan juga jawab. Silakan Herman, mau kasih waktu berapa lama? Silakan Pipin. Ya kita kok, juga- jadi thank you banget ya udah diingetin bahwa kita ini di sini tuh pengennya juga menjadi seorang pengusaha, dan ketika kita mau menjadi seorang pengusaha itu kita harus fokus juga ya kok untuk membangun tim kita gitu. Karena banyak sekali ya orang-orang itu yang mengira bahwa oh cara ngejalanin bisnis ini tuh berarti rekrut orang gitu. Padahal dengan kita merekrut tapi kita tidak menjelaskan bisnisnya itu seperti apa, keuntungan yang mereka bisa dapat itu apa, ya itu sama aja bohong ya kok ya, sama aja menjadi seorang pedagang gitu ya kok. Betul, betul. Jadi gini, coba Herman bantu saya siapkan slide yang potensi penghasilan, Man. Oke. Supaya teman-teman bisa tahu apa itu tim. Kita hari ini sebetulnya sponsoring di HD itu nggak perlu banyak-banyak yang gimana untuk ini. Kita fokusnya adalah sponsoring yang mau aktif. Nah, memang itu yang membuat kita harus punya probabilitas. Karena apa? Karena aktif ini kan keputusan orang itu juga. Kita mengusahakan untuk membuka pikirannya. Tapi kalau orang itu tidak mau, ya kita nggak bisa maksa. Nah, memang di AD lemahnya kan kita nggak bisa maksa. Ya, tetapi kita bisa mengusahakan, kita bisa jadi trigger, kita bisa ngopen mind mereka. Ya kan? Nah, coba Herman lihatkan potensi penghasilan 5 aja, yang matriks 5. Kondisi pada waktu kita ini mau betul-betul membangun tim. Anda lihat ya, tingkat 1 tuh 5. Berarti sebetulnya kita itu cuma punya 5 orang yang jadi tim kita,
yang betul-betul akan mengkoordinasi 5 orang di bawahnya. Yang betul-betul ngajarin 5 orang lagi di bawahnya. Nah, kita apakah bekerja dengan ribuan orang yang di level 8? 390.000 sekian? Enggak. Kita cuma mengkoordinasi 5 orang. Memang tentunya 5 orang nih yang benar-benar mau untuk belajar dan jadi tim kita. Ya. Nah, itu yang bermasalah. Jadi tim ini juga pastinya bersama-sama sepakat untuk menjalankan sistem bersama. Nah, kenapa sih kok kita itu jadi sponsoring terus? Karena matriks ini tidak berjalan sempurna. Bisa jadi sampai level 4, sampai 600 orang sekian. Bisa jadi sampai level 5, 3.000 sekian. Tetapi setelah itu seringkali banyak yang tidak tertangani. Kenapa nggak tertangani? Satu, sudah mulai banyak yang meracuni jadi pedagang. Daripada gue capek-capek, sakit hati, ngopen main rekan kerja, susah-susah di open main, diajak ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau, ya kan? Udahlah, gue jualan aja daripada gue sakit hati. Nah, dia udah putus asa. Putus asa itu bukan berarti cuma sekedar terjadi di awal penolakan loh. Kalau kita udah punya rekan kerja, terus kemudian dia menolak untuk aktif, bukankah kita juga menerima penolakan? Kalau kita punya rekan kerja, dia aktif, terus dia memutuskan untuk tidak mau jalan ikut sistem, dia mau jalan dengan cara sendiri, bukankah itu juga penolakan? Jadi banyak, tetapi kita nggak usah fokus di penolakannya. Kita fokus dengan orang yang mau. Karena kan kita nanti akan ketemu dengan 4 tipe orang. Yang pertama, tidak mau aktif dan tidak mau jalan. Oh, enak. Kenapa? Karena tidak perlu langsung dipikirin lagi. Yang berikutnya, ya, tipe orang yang aktif ikut sistem, mau belajar, tetapi nggak jalan-jalan. Ya. Tipe yang ketiga, tipe orang yang jalan, tetapi nggak mau belajar, nggak mau aktif ikut sistem, jalan semau-maunya dia. Ya kan? Tipe yang pertama adalah tipe yang aktif ikut sistem. Nah, kita terus gimana? Nggak apa-apa, ya. Makanya saya bilang, ya ini punya pilihan. Tidak bisa memaksa orang semua mau jadi pengusaha. Kepinginnya kalau bisa seperti itu akan luar biasa. Tapi ternyata banyak mereka yang memilih cuma mau jadi pedagang saja. Pertanyaannya nanti kalau lebih dalam di sesi yang lain, bocoran sedikit. Man mau tanya, apakah Diamond pasti pengusaha, Man? Lah, Diamond belum tentu loh pengusaha, ya kan? Betul. Nah, tapi jangan dibahas kali ini. Itu ada pertanyaan, silakan di-sharingkan kalau. Iya, ini sudah mulai banyak pertanyaan, Pak Chandra. Ini berkaitan sama open market ya. Bagaimana mau blind prospect di mana kita sama sekali tidak kenal dengan orang tersebut. Soalnya prospek orang yang kita kenal saja sering ditolak kok. Sama sekali tidak kenal, gimana? Nah, ini nanti Pipin, Teres, Denaya bisa juga menjawab ya kalau di versi digitalnya. Karena anak-anak milenial ini kan ahli banget. Itu sebenarnya udah diulang berkali-kali sih sama Pipin. Yes. Ya, tapi mungkin nggak apa-apa, jangan bosen-bosen ya Pipin, Teres sama Denaya. Itu kenapa kita harus sabar ngajar, diulang. Memang mengajar itu untuk dilupakan. Nah, mendidik itu untuk diingat. Nah, kemarin rekan kerjanya Andi yang kabur itu pasti ingat sama saya karena saya galak, gitu ya kan? Oke, saya jawab. Blind prospect adalah kenalan. Blind prospect itu bukan nawarin sesuatu ke orang yang tidak dikenal. Kita kenalan dulu. Ya, hari ini saya itu banyak di blind prospect sama marketingnya Forex di medsos. Semua minta add saya jadi friend. Yang pertama, ini kalau nanti Pipin akan lebih jelas. Saya pada sekarang memang saya milih ya, kalau masuk di Facebook saya untuk add friend, saya mohon maaf saya nggak bisa add langsung. Saya juga kadang-kadang nggak aktif,
Saya kadang-kadang cuma aktif di Facebook itu cuma 15 menit hanya untuk ngucapin selamat ulang tahun, setelah itu saya off. Saya nggak mantap Facebook terus gitu ya berjam-jam, enggak. Cuman lihat bentar, itu off. Kalau ada yang menarik baru saya reshare ya. Nah di situ saya sebelum meng-add orang jadi friend ya, saya cek dulu siapa dia. Sama brand prospect kalau tidak digital, pertanyaan gini sederhana, brand prospect itu yang penting adalah pertama Anda harus ramah. Anda harus ramah dalam artian kalau skill with people-nya adalah Anda harus diterima. Anda diterima enggak? Kalau Anda bukan orang yang mudah diterima, maka sulit untuk Anda itu brand prospect. Diterima, gimana caranya diterima? Senyum, ramah, bertanya dan peduli tentang kepentingan orang itu. Iya. Jangan nyerocos tentang apa yang Anda mau. Jangan nyerocos tentang apa yang Anda mau jual. Jangan terus bayangin di kepala Anda satu paket isi itu, satu isi paket sister, atau satu paket biskin. Ya. Jangan. Tetapi kita benar-benar tulus untuk berkenalan dulu. Kalau sudah diterima, masuk tahapan yang kedua. Yaitu apa? Disenangi. Nah, Anda orang yang menyenangkan nggak? Saya jujur. Karena tadi saya ngomong terang-terangan, saya minta maaf karena dolennya Andi kalau kaget lihat saya galak. Saya memang karakternya bukan orang yang disenangin, gampang disenangin. Tapi saya harus belajar. Saya seorang pengusaha, saya harus spend waktu. Tadi saya bilang kan, invest waktu. Tahukah Anda, untuk belajar senyum aja saya invest waktu 6 bulan, supaya senyum saya itu pas. Karena mata saya kecil, kalau saya senyum kebablas, mata saya hilang. Jadi saya harus belajar untuk senyum itu 6 bulan. Banyak orang nggak percaya. Tapi inilah realita yang saya alami. Pada waktu saya invest untuk merubah diri saya, disitulah saya belajar. Ya, beda dengan Caroline. Ini ada Caroline ya di sini. Itu memang dia cantik, dia orangnya senyum, ramah, suka sekali, saya rajin menjamah ya, bukan ramah enggak, bukan rajin menjamah. Maksudnya suka orang itu langsung cepet melting. Dia memang keahliannya sangat cepat. Andi itu, waduh. Andi itu ya. Tante mana yang nggak suka sama dia? Semua tante suka sama Andi. Cakep, baik, sopan. Bah. Itu Andi itu kalau sudah bikin orang klepek-klepek udah pasti. Ya. Tidak ada seorang tante yang ditawarin Andi menolak. Nggak ada itu. Andi pegang rekor. Ya. Maksudnya apa? Setelah diterima, disenangi, yang ketiga baru masuk tahap didengarkan. Nah, saat kita ini didengarkan, baru kita bisa cerita apa yang kita kerjakan. Nah, itu tahapannya ya. Nah, Pipin bisa share tentang digitalnya, Denaya sama Tere bisa share tentang digitalnya apa? Mengenai profil lah, mengenai fotonya kayak apa dan sebagainya, itu yang digital lebih ngerti. Silakan Teres. Teres maupun Denaya. Yang tentang yang blind prospect ya, karena kalau menurut aku kalau misalnya memang blind prospect via digital, karena memang banyak banget ya jaringan milenial itu kan bingung biasanya ya, aduh gue mau prospek siapa nih, mau ngajak siapa ya untuk join member HDI. Cuman sometimes itu orang-orang yang diajak blind prospect itu pasti melihat profil kita, kita bilang Instagram lah ya, karena memang platform yang sering dipakai itu Instagram. Ya, balik lagi Instagram kita tuh juga harus ada personal branding. Ya kayak aku sama Pipin atau sama Denaya pun pasti untuk bikin personal branding itu ya kayak sampai aku dan Pipin pun dicap, oke nih Teres Pipin jual madu itu tuh nggak bukan hitungan minggu gitu ya, pasti hitungan bulan yang aku tiap hari pasti repeat. Oke, posting aja terus, emang gue jualan madu, gue minum madu, gue tiap hari pakai B-serum segala macam, memang rutinitas, aku juga selalu posting gitu. Baru sampai dicap, oke, Teres dan si Pipin ini adalah wanita penjual madu gitu kan, menjual produk perlebahan. Nah, kalau yang di digitalnya pasti orang-orang itu selalu melihat profil kita. Ya udah, gimana sih branding diri kita itu dilihat orang tuh layak gitu loh untuk menawarkan suatu bisnis dan suatu produk gitu.
gitu. Ya itu, mulailah dari posting di IG story atau mungkin IG feed itu rutinitas kita yang sebenarnya, yaitu honest review gitu. Gitu sih kalau dari aku. Dan ya benar-benar sih harus diperhatiin juga. Kadang kan orang-orang tuh sukanya langsung ngepost ya. Ada materi misalkan dari Telegram atau misalkan dari grup pribadi langsung di-up di Instastory. Tapi nggak ada kata-kata pengantar. Jadi udah posting aja kayak gitu. Jadi orang kan bingung, ya orang jualan atau bantuin temen atau apa gitu kan. Jadi takutnya orang juga bisa salah sangka. Gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Pipin dan Denaya? Ya, Kalau Ci. misalnya Denaya dulu deh. Nggak apa. Oke. Nah, jadi sama sih sama Citeres kurang lebih. Jadi kita itu memang harus branding dulu. Karena memang saya udah ngalamin itu sendiri ya. Pasti Citeres, Cici Sevin pasti udah tahu juga. Karena kan kalau misalnya kita cuma posting 1-2 kali, itu nggak semua orang kadang lihat langsung ya, Ci ya. Kadang harus kita yang tanyain juga, harus kita direct message juga. Nah, itu udah saya lakukan. Memang nggak semua orang itu langsung setuju, langsung oke, produkmu bagus, aku mau coba. Ya, Gitu ya. benar banget. Bahkan dari pengalamannya saya, ada loh saya awalnya itu 2 tahun yang lalu, saya udah blind prospect nih di Instagram. Hai Ci, salam kenal, bla 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 bla. Nah, terus saya cerita, ini ada loh madu bagus buat kesehatan. Nah, itu cuma di-read doang gitu. Tapi setelah 2 tahun kemudian, itu Cici itu tuh bisa nyari saya lagi gitu loh. Denaya, kamu masih jual madu nggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi apa yang kita tabur itu nggak pernah sia-sia sih. Mungkin pada saat itu dia tidak tertarik, tapi belum tentu dia nggak tertarik selamanya kan. Jadi kita nggak boleh berhenti mencoba sih. Nah, mungkin itu aja dari saya. Yes, bener banget sih, aku setuju banget apa yang dikatakan oleh Denaya dan Teres. Jadi self branding itu perlu, dan ketika kita udah punya bisa membrandingkan diri kita sendiri aja, itu orang belum tentu percaya sama kita gitu. Makanya kenapa apa yang tadi Bapak Chandra bilang adalah yang terpenting itu sebenarnya gimana caranya kita itu bisa build relation sama orang yang mau kita tawarkan gitu. Otomatis kita harus bisa membuat dia percaya dulu sama kita, baru dia bisa percaya dengan apa yang kita tawarkan gitu. Ya. Itu sih. Ya, ini sesi tersendiri nanti ya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti training-training yang ada, dan juga Anda juga jangan khawatir buat tadi mungkin yang dengar dari kalimat Pak Chandra yang bilang kita harus sebagai pengusaha harus bisa open market. Gimana caranya open market? Mungkin masih bingung. Anda ada support system, ada pendidikan. Jadi di sini itu yang penting mau nurut, mau belajar, mau berubah. Mentor saya Pak Alex bilang ada 2B, mau belajar dan mau berubah. Itu pasti bisa sukses katanya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi buat Anda yang masih baru, yang baru demam karena digital era ini gitu ya. Karena nggak terbiasa. Kalau anak-anak milenial terbiasa open, terbuka, mau makan diposting, ya sebelum berdoa diposting dulu gitu ya. Doanya sih nggak diposting, makanannya diposting apa? Open, terbuka. Sehingga profilnya orang kalau ngelihat story tuh, oh orang ini gini gayanya, oh ini karakternya gini. Sedangkan saya lah ya, itu nggak terbiasa. Saya posting kalau saya lagi liburan. Nah itu dia, kalau liburan keluar negeri saya sering posting gitu ya. Nah ini yang menyebabkan perbedaan. Jadi kalau kita lihat dulu, kita gimana nih, karakternya kita gimana nih. Oh berarti saya harus mau berubah, harus mau belajar ya di sana ya. Oke ya, saya rasa itu ada, kita buka 2 pertanyaan. Saya bacakan beberapa pertanyaan karena waktu kita terbatas teman-teman ya. Nah ini Riko, dari Riko. Kok mau tanya, beberapa kali ketemu orang bilang bahwa seorang pengusaha yang sebenarnya itu harus bangun sistem sendiri, bukan ngikut sistemnya orang. Kita di HDI seperti diatur sistem orang lain. Mungkin bisa dibantu jawabnya gimana kok lebih baiknya. Iya, Pak Chandra ini mungkin bisa. Iya, Riko. Kalau kita ngomong gitu, pertanyaan saya begini. Apakah Kentucky Fried Chicken di Indonesia ini punyanya orang Kentucky yang di Amerika? Apakah Pizza Hut yang di sini adalah milik Pizza Hut yang ada di Amerika? Nah, namanya beli free system adalah franchise.
kita ngomongnya, ya kan? Ya. Nah, apakah yang salah dengan franchise? Nggak ada yang salah. Bahkan banyak pengusaha hari ini, pengusaha besar beli franchise. Ya, konglomerasi itu banyak beli franchise. Bahkan Terutama hotel pun, kalau masuk di industri yang dia belum tahu kan, ya maksudnya gimana, Man? ya bahkan hotel pun banyak hotel pun hari ini franchise kan. Iya, Sistem juga ada manajemennya. betul. Mereka cuma bangun hotelnya, manajemennya franchise. Ya. Nah, gini loh. Pengusaha yang tolol bagi saya yang hari ini berpikir untuk fokus membangun sistem sendiri kalau dia tidak punya kapasitas. Saya hari ini seperti yang dilakukan oleh Pipin, Teres, Denaya, ya. Kalau mereka ingin cepat sukses, ngapain mereka harus membuang umur mereka untuk buat sistem sendiri? Mereka bisa dapat income dengan cepat ratusan juta tanpa mereka harus buat sistem sendiri. Kenapa mereka harus bingung buat sistem sendiri? Nah, ini omongan penolakan sebetulnya. Secara halus, tetapi supaya nolaknya kelihatan pinter. Ternyata nolaknya juga nggak pinter bagi saya. Ya, kenapa? Karena berarti orang itu nggak tahu apa itu franchise dong. Ya. Coba ditanya, tahu nggak franchise itu apa? Dan tahukah Anda franchise itu adalah adik sepupunya network marketing. Karena network marketing ini lahir lebih dulu. Kenapa saya bilang franchise itu adiknya? Nah, konsep franchise itu diambil dari network marketing. Nah, McDonald hari ini bisa buka Outlook karena Anda harus lulus dari Hamburger University. Ya. Cek aja di Google. Jadi meskipun Anda punya uang, Anda nggak lulus dari Hamburger University, Anda nggak bisa pegang license-nya McD. Ya. Nah, ini kondisi yang banyak orang berpikir cepat ya. Tetapi apakah McD hari ini di Indonesia dimiliki penuh oleh McD pusat? Enggak loh. Hari ini salah satu pemiliknya adalah Sosro Group. Loh. Sosro Group itu pengusaha bukan? Nah, ini sesuatu yang banyak orang tuh nggak tahu. Gelael itu pemiliknya Kentucky Fried Chicken. Ya. Nah, banyak orang yang sok tahu tapi tidak tahu ya. Hati-hati karena pengusaha itu harus update pada waktu dia bicara. Kayak gini ya, saya di live di YouTube. Apa resikonya? Kalau informasi saya tidak benar, bahaya. Jadi pembodohan bukan membuat orang jadi lebih baik. Ya. Jadi hati-hati. Jadi itu Rico itu sebetulnya penolakan ke Rico, cuman terkesan seolah-olah dia lebih pintar dari Rico, kenyataannya enggak. Ya, jadi Rico harus berbesar hati. Itu penolakan seolah-olah sok pintar tapi nggak pintar Rico, enggak. Ya. Kenapa? Saya bilang pengusaha yang mencetak sistem sendiri bisa. Siapa itu? Gudang garam. Pertanyaannya sederhana. Gudang garam pada sampai puncaknya butuh berapa generasi? 3 generasi. Nah, pertanyaannya, apakah itu pengusaha yang cerdik hari ini nunggu 3 generasi tidak bisa menikmati? Jadi dia udah mati duluan, nggak sempat lihat perusahaannya bakal besar? Oh, nggak mau dong. Nggak mau. Ya. Astra. Berapa generasi? Astra sudah hampir 40-50 tahun. Ya, bangun sistem sendiri. Iya memang. Tapi udah berapa generasi? Nah, dan mereka hari ini adalah perusahaan go public. Jangan sampai keliru ya. Dengan yang namanya membangun sistem sendiri itu nggak semudah yang dipikirkan. Ya. Iya, kalau kita masih cukup umur bisa kita itu cerdas luar biasa bangun sistem dalam waktu. Halo, Jeff Bezos hari ini menduduki orang nomor 1 terkaya versi Fortune 500. Itu setelah Amazon sudah berapa lama? Nah, Jack Ma, Alibaba, berapa lama dibutuhkan? Dan pertanyaan saya sederhana, apakah startup seperti Alibaba itu cuman ada 1 di China?
katanya. Oh, ribuan. Tapi siapa yang besar? Alibaba dan Tencent saat itu. Ya kan? Cuma 2-3 besar, paling 4 besar, 5 besar. Yang ribuan yang nggak kepake. Mau bikin sistem sendiri, yakin. Ini loh enak-enak tinggal ngikutin langsung bisa dapat income, bisa mengalami freedom time and money. Kenapa Anda harus menyusahkan diri Anda sendiri gitu ya? Kalau saya punya moto jadi sukses dan kaya hari ini, amati, tiru, modifikasi. Ya, salah satunya apa? Saya nggak perlu modifikasi kalau di AD, karena sudah ada sistemnya. Saya cuma berpikir caranya apa lagi. Orang lagi sibuk jualan Clover Honey, saya mikir, oh ya, Prolis nggak terjual. Saya jual Prolis. IG saya isinya Prolis. Nah, saya akan mulai cerita. Marketing is about story. Nah, saya mulai mikir apalagi yang saya bisa kreasi. Jadi saya nggak ikut-ikutan, tetapi saya berpikir apalagi. Nah, di situ saya sebagai pengusaha dikasih hak loh. Bukan berarti gini, semua enterprise HD harus cuma posting Clover Honey doang. Harus cuma posting Biskin doang. Yang lain nggak usah posting, nggak boleh posting. Oh, nggak dong. Kita pengusaha nih, ya, mengambil license yang sangat murah di HDI dan Billionaires. Sistem yang sudah teruji, kita ambil dan kita jalankan untuk kita sukses. Itu ceritanya. Ya artinya kita, ya saya setuju ya Pak Chandra, ini ada juga yang menguatkan ya dari Pak Bambang Papua nih. Udah teruji ngapain kita bingung? Ya artinya inilah kekuatan kita justru ya, dan kita merasa aman di sini. Karena apa? Karena justru di HD ini saya rasa ini satu-satunya multi level yang di mana kita sebagai entrepreneur kita bisa menjadi seorang pemilik perusahaan juga, terlibat di dalamnya menjadi seorang pemegang saham seperti Pak Chandra ya yang hari ini. Jadi ketika kebijakan-kebijakan apapun yang terlibat itu akan lebih menyatu, lebih bisa membumi istilahnya bahasanya gitu ya. Ya, karena kan kepentingan kita sebagai enterprise masuk di sana, Man. Betul. Kenapa kita jadi stakeholder di HDI? Pemegang saham PT Harmoni Dynamics Indonesia. Ngomong tentang Pak Bambang, intermezzo bentar. Tahukah Herman pertama kali saya ketemu Pak Bambang itu usahanya apa? Iya. Bengkel di Papua. Waktu itu saya ngelihat beliau sangat-sangat rajin ya di bengkelnya. Tapi satu hal saya ngelihat, dia bengkel itu kotor, ya. Sedangkan pada waktu itu zamannya saya ketemu Pak Bambang, itu Honda Ahas itu sudah punya bengkel yang bersih dan bebas polusi dan kinclong. Itu kenapa? Sistem. Nah kalau Pak Bambang mau bikin sistem sendiri bengkelnya ya berat. Sekarang makanya jadi bengkel di HDI dia sekarang lebih jago. Sukses. Luar biasa sekarang. Aduh. Ya. Oke, terjawab ya. Ingin terjawab lengkap sekali. Nah ini juga ada satu lagi nih yang terakhir mungkin ya. Jadi ini menarik ya. Pak, kalau downline tuh nggak mau aktif karena ngerasa bisnis HD ini susah dijalanin, lama sampai balik modalnya. Nah ini lucu ini. Dibandingkan dengan modal bulanan tutup poin. Jadi mereka lebih milih jualan di online shop atau jualan pribadi, bukan jual produk HDI. Gimana ya cara nangani atasinya? Lucu ini. Ya itulah pilihan untuk berdagang ya. Dan sekarang kalau kita bicara return on investment, kalau di teori ekonomi ya, jadi pengembalian modal, saat ini saya sih masih sangat percaya diri bahwa return on investment bisnis HDI ini paling cepat saat ini. Ya, paling cepat. Dalam artian kalau paling cepat saya mengambil yang pertama. Kalau saya cuma sekedar member 150.000, kalau di Jawa ya 150.000 ya. Kalau di luar negeri kan nggak jelas ya. Di luar negeri nggak jelas. Di luar pulau ada biaya ongkos kirim. Terus kemudian kalau sekarang kan paket untuk member cuma 50.000 ya kalau ngambil paket. Oke lah, saya genapin aja. Saya ngambil paket produk. Tapi saya sebetulnya nggak fair di situ karena investasi itu bukan investasi. Karena pada waktu saya ngambil paket di starter, saya itu butuh produknya. Betul. Nggak bisa dihitung sebagai investasi bisnis.
Jadi kalau saya mau ngitung, investasi kita cuma 150.000 deh, itu real. Itu untuk kita mengambil license HDI dan Billionaires. Ya, 150.000. Kita mau balik modal 150.000 itu gampang banget. Ini kenapa anak-anak milenial 3 ini diem aja? Ini sebenarnya mereka harusnya ngakak-ngakak megangin perut dengan pertanyaan itu. Karena Herman harus tanya sama anak 3 milenial nih, mereka ini balik modal atau modalnya itu sudah balik 1 juta kali, 2 juta kali di rekening mereka. Gitu loh. Kalau saya hitung modal 150.000, coba Herman tanya dulu deh sama mereka supaya jawaban itu komplit. Karena kalau saya cuma jawab kan dikirain teori doang. Nah, kan baru serius itu kan tahun lalu ya, baru serius betul-betul. Ini tahun kedua ya. Teres itu betul-betul serius tahun ini, full benar-benar ya, baru tahun ini. Denaya juga baru serius baru tahun ini. Nah, coba Herman tanya sama Denaya, Teres, sama Pipin, berapa sudah balik modal dari modal 150.000 ya? Jadi bayangkan bonusmu dibagi 150.000, itu berapa kalinya? Dihitung sekarang. Coba Man, ditanya Man. Gimana itu? Berapa kalinya itu? Denaya, Pipin, Teres. Udah bingung gitu, udah bingung ini, Pak. Udah lebih-lebih sih kok. Pakai kalkulator, buka kalkulator. Bonus berapa bagi 150.000? Berapa kalinya? Berapa kali tuh, Pin? Pin. Apa? Berapa kali, Pin? Kira-kira aja, karena kalau orang bisa ngitung kan aku tahu bonus lu nanti. Padahal bonus lu posting terus di IG ya kan? Nah, sebenarnya lucu aja sih, karena apa? Karena yang memang dengan kita itu tutup poin 300 poin, itu kan sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat kesehatan kita juga kan. Itu adalah investasi yang biasanya kita harus konsumsi, dan itu sebenarnya bukan investasi lagi sih, itu adalah kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan kita sekarang gitu. Tuh, hari sebenarnya ini agak aneh. Iya. Iya, sebenarnya agak aneh sih, apalagi dengan kebutuhan orang yang sebenarnya sekarang ini butuh banget dan lagi mencari ya yang namanya food supplements. Seharusnya itu tidak bisa dijadikan suatu alasan sih untuk balik modal. Jadi kayak dibalikin lagi sih, kamu mau bisnis apa dengan modal segini dan kamu balik modalnya itu kapan gitu. Ya, dan potensi penghasilan sih. Ya, kalau dilihat dari sana potensi penghasilan. Mungkin Yes. dia merasa lambat itu karena dia nggak ngelihat kali ya. Belum ngelihat Instagram teman-teman yang bertiga ini. Iya betul Man, betul. Kalau lihat IG-nya mereka ngeri tuh. Apalagi kalau udah posting mengenai bonusnya rekan kerja mereka hari ini. Nah itu. Alamak. Jadi teman-teman yang mau tadi siapa ya? Ada yang menjawab yang tadi ya. Jadi tolong Anda sampaikan pada prospek Anda, pada downline Anda bahwa sebenarnya di HD justru hari ini kita patah loh, yang namanya butuh waktu puluhan tahun untuk dapat bonus ratusan juta, bonus jutaan. Saya dulu melihat untuk dapat bonus 3 juta saya butuh waktu 6 bulan. Hari ini nggak ada. Sebentar aja itu. Betul. Ya, sebentar sekali. Ya. Sebentar sekali. Hitungannya bisa hari, bahkan bisa jam. Bukan minggu, hari sama jam. Kalau beneran mau kerja, gampang banget. Serius. Nah, cuma sekali lagi memang Pak Chandra, memang mereka mungkin bingung karena mereka belum tahu caranya. Betul. Ini masalahnya Man. Terakhir statement saya. Ya. Orang banyak tahu, bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Produk bisa sama. Kita sama kan, produk kita satu komunitas ini yang denger ini sama. Harga sama. Bisnis plan sama, perusahaan sama, ya, support system sama, Billionaires, ya. Pertanyaan saya sederhana, kenapa hasilnya berbeda? Ya, ini karena faktor petaninya yang berbeda. Kalau satu petani itu lebih malas dibandingkan petani yang lain, jangan iri petani. Kalau petani yang satu lebih kreatif dalam mengolah lahannya, ya jangan iri kalau hasil panennya lebih bagus. Kalau petani itu lebih inovatif dalam mengerjakan ladangnya, bahkan berani invest alat lebih canggih dibandingkan petani yang sebelah, ya jangan iri kalau panennya bisa lebih, bahkan lebih banyak.
Nah, inilah perbedaan kita hari ini. Bukan salah HDI-nya, bukan salah support sistemnya, tetapi bagaimana petaninya. Jadi ingat, Bapak Ibu rekan-rekan saudara yang saya cintai, pepatah ini sering Anda dengar. Tetapi tolong betul-betul ingat pepatah ini baik-baik. Bukan di mana ladangnya, tetapi siapa petaninya. Saya selalu untuk Anda, saya kembalikan ke Herman, Pipin, Denaya, dan Teris. Thank you, udah invite Thank you, saya. Ko. Thank you, Coach Chandra. Thank you, Mantap Ko. sekali Coach Chandra, thank you. Rekan-rekan sekalian, ya sekali lagi, ya hari ini kita dapat pelajaran tentang mindset yang dibukakan oleh Pak Chandra tentang hal-hal yang mungkin selama ini mengganjal. Betul ya Pin ya, Denaya, Teres ya. Ini jadi semakin clear, semakin jelas. Jadi please rekan-rekan, kitanya dulu yang harus mau bisa belajar menjadi pengusaha. Dimulai dari mana? Bukan dari downline kita, tapi mulailah dari diri saya. Saya harus menjadi seorang pengusaha. Nah, inilah yang kita sama-sama harus belajar. Menjadi seorang pengusaha itu sesuatu yang mudah ketika kita tahu caranya. Tapi kalau menjadi pengusaha kita tidak tahu caranya, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sulit. Nah, tapi jangan khawatir rekan-rekan sekalian, di bisnis ini, di HDI, kita sudah ada yang namanya support system. Kita ada yang namanya pendidikan. Anda tinggal belajar di sana. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang mulai dari yang pendidikan dasar, sampai pendidikan yang menengah, bahkan sampai yang lanjutan. Dan yang terbaru, rekan-rekan, segera hubungi yang mensponsori Anda, segera hubungi para leader Anda. Billionaires mengadakan yang namanya training bootcamp, dan ini terbatas hanya untuk 200 peserta saja, di mana Anda akan belajar lebih dalam mengenai tentang bagaimana teknikal maupun non-teknis yang akan menghambat kita, yang kalau kita nggak tahu itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi penghambat, ya, padahal itu adalah batu kerikil, batu kecil, ya. Saya mengajak Anda semua untuk ayo sama-sama kita belajar untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses di HDI. Ladangnya sama, tapi petaninya kita semua diingatkan oleh Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih teman-teman semua. Kita belajar jadi petani yang tangguh, kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang bernilai dan menjadi seorang pemimpin untuk membangun jaringan kita. Dimulai dari siapa? Dari kita sendiri. Thank you semuanya. Thank you sekali lagi. Saya Herman Susilo bersama teman-teman semua. Mohon undur diri. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Dan jika ada sesuatu yang keliru, yang salah, saya mohon maaf mewakili teman-teman di sini. Kalau ada sesuatu yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.